syarwani aman subhanallahi ila rohi Muhammad anang sya'ran hari masih syarwani abdan bangil summa ila rohi Muhammad saman mulia summa Muhammad saman dalil ila rohi syekhana wa murabbiruna syekhana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani anallahu ta'ala syamdi rahmal maghfirah wa darajati bil jannah yang fa'alna bi ma'idu alaina barakatih ma asrar ma anwarihim wa alamihim nafahatihim karamati makhsusati bidini wa dunya wal akhirah alama nabi salafuna salih ila hadratin nabi al-fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dhahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin wa qala radiyallahu anhu. Nah, kemudian setengah daripada antikat kaum Kharijiyah dan setengah mereka itu adalah antikatnya bahwa matahari dan bulan dan bintang itu bukan ia daripada makhlukatillahi ta'ala. Maka i'tikad yang demikian itu kafir karena firman Allah Ta'ala, yakni bahwa matahari dan bulan dan bintang itu adalah sekaliannya dijadikannya dan terperintah di bawah titah Allah Ta'ala. Nah, ini lagi di antara sebahagian keyakinan i'tikad yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, yaitu i'tikad kaum Kharijiyah. Nah, mereka itu meyakinkan bahwa matahari, bulan, dan bintang itu bukan daripada makhluk Allah Ta'ala. Artinya bukan termasuk ciptaan Tuhan. Berarti matahari, bulan, dan bintang itu ada dengan sendirinya. Nah, maka ini mustahil. Karena setiap sesuatu yang ada pasti berhajat kepada orang yang mengada-akan. Nah, sedangkan sifat matahari ini baharu. Malam hilang, timbul bulan. Siang bulan hilang, matahari yang timbul. Artinya sifatnya ini berubah-ubah. Setiap sifat yang berubah-ubah itu adalah sifat baharu. Nah, maka apabila baharu, berhajatlah ia kepada yang membaharukan. Nah, mustahil matahari ini ada dengan sendirinya. Dan jelas di dalam Al-Quran, wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri. Ujar ulama, ada 3 di muka bumi ini yang bercahaya. Kan di langit, bumi, di bumi ini kan ada penduduknya, bangsa jin, manusia. Nah, di langit pun ada juga makhluk Tuhan, artinya yang menghuni, yakni bubuhan para malaikat. Nah, maka para malaikat itu ketika memandang ke bumi, maka bubuhan malaikat melihat ada 3 yang bercahaya di muka bumi. Sebagaimana ahli bumi ketika memandang ke langit, maka kita pun melihat di atas langit itu ada 3 yang bercahaya. Yang pertama matahari. Siang kita melihat ke atas ada cahaya, itu cahaya matahari. Jangan hujan jelas, kadang kelihatan. Nah, lalu yang kedua waktu malam hari, bulan bercahaya juga kan?
Nah, bercahaya. Yang ketiga bintang. Jadi ahli bumi ini ketika memandang ke atas, tiga yang diperdapati bercahaya. Matahari, bulan, bintang. Maka ahli langit, para malaikat pun ketika memandang ke bumi, mereka melihat ada tiga yang bercahaya. Yang pertama masjid, musalla, langgar, surau. Jadi tempat ibadah itu dilihat oleh para malaikat itu bercahaya dari atas langit. Seandainya kita naik ke atas langit, canggang ke bawah, bisa melihat tuh, bercahaya. Yang kedua, majelis khairat, majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir. Itu dilihat oleh para malaikat, itu memancarkan cahaya. Nah, yang ketiga yakni rumahnya orang-orang yang berilmu, rumahnya orang-orang yang alim. Nah, jadi orang nih menuntut ilmu, berarti apa? Orang ini berilmu, lalu ia mengamalkan. Maka rumahnya itu dilihat oleh para malaikat bercahaya-cahaya. Nah, di sini kaum Kharijiyah menyatakan matahari, bulan, dan bintang itu bukan ciptaan Tuhan. Nah, ini kada masuk akal nih sudah. Maka orang ini kafir hukumnya. Dan setengah mereka itu adalah yang tingkatnya bahwasanya segala perempuan, artinya seluruh bibinian, itu umpama perhumaan. Jadi bibinian itu diumpamakan nang kaya pahumaan. Pahumaan dulu ya. Jangan ditugeli itu. Pahumaan. Fatu harsakum anna syi'tum. Salah enak bahuma itu nang kaya apakah menugal. Dan diumpamakan pulang oleh mereka itu seperti apa? Bunga-bungaan. Kan bibinian itu nang kaya bunga. Sekuntum, mekar, bunga harum semerbak, kuning, layu, mati. Ya, artinya indah dilihat, indah dipandang. Cuma ujar bubuhan pujangga lah memasani leh lawan bubuhan bibinian bagi nang bujang-bujang leh. Jadilah engkau itu seperti bunga mawar yang tumbuh di tepi jurang. Indah dilihat, indah dipandang, namun sulit untuk diperdapati. Nah, itu tuh ya lah. Bujurnya nyaman, tapi ngalih mendapatkan kan minta. Nah, jadi diumpamakannya seperti bunga-bungaan. Maka harus kamu ambil barang yang sakahandak kamu. Artinya sakahandak mengambil kambang tadi, sakahandak menugal pahumaan tadi. Dan harus wati dahulu daripada nikah. Nah, ya amda. Dipadahakannya boleh berdahulu sebelum nikah. Napa nang boleh berdahulu? Menugal. Dipadahakannya boleh menugal berdahulu sebelum nikah. Nah, ini bahaya nih. Kada kau dipakai nih lah. Ini nang sasat nih lah. Ini jangan dipakai nih nang ini sasat nih. Maka etikat yang demikian itu kafir karena mengharuskan zina. Artinya membolehkan gawian zina. Yang jelas-jelas yang ditegahkan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Yakni jangan kamu menghampiri akan zina, bahwasanya adalah ia amat keji lagi dosa dan sejahat-jahat jalan. Nauzubillah, mudah-mudahan diselamatkan Tuhan barataan. Ini akhir zaman, artinya yang mana sudah nalihlah mengandalkan masalah pergaulan bebas lah.
Munnya kadada dilandasi didasari dengan ilmu, maka kadada rem akhirnya karena terjerumus tak umpat-umpat di dalam pergaulan bebas tadi. Nauzubillah. Nah ini dipadahakannya boleh berdahulu sebelum dinikahi. Ini ngarannya GBHN, lain garis besar haluan negara lain. GBHN tuh gawe berdahulu hanya kawin. GBHN ngarannya. Nah, ini haram hukumnya. Orang yang meyakini membolehkan itu kafir hukumnya. Nah jadi hati-hati banget sudah perbuatan zina ini. Ini Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada seseorang, sekelompok orang dihidangkan kepada mereka itu satu talam yang berisi daging yang masak, daging yang nyaman ya kita, yang masak, daging panggang. Ternyata apa? Orang-orang ini menolak, kada mau memakan. Yang diambilnya daging-daging nang buruk, nang busuk. Lalu ujar Nabi, ya wahai Jibril, ini perumpamaan apa? Ini ujar Jibril adalah perumpamaan mereka-mereka yang memiliki pasangan yang halal, beisi bini atau beisi laki, akan tetapi mereka mencari daging nang haram. Ada aja nang halal di rumah, lalu mencari keluar nang haram, mencari cesan bahasa. Mana kamu nyocoknya lah. Nah ini perbuatan zina. Nah, mudahan diselamatkan. Maka pian lamunnya sudah syahwat tuh naik, itu kan ada lagi nengaran jabatan pangkat tuh hilang. Kalau karena ada pangkat jabatan kada berfungsi lah syahwat, oh ada. Ujar ulama, idza qama zakar zahaba sulusa aqlih. Lamunnya cagat zakar, tahu zakar lah. Zakar tuh ya wajah aras. Ampun lalakian tuh bila sudah bangun badi zahaba sulusa aqlih, hilang 2/3 akal tuh hilang. Kada berfungsi lagi ilmu. Akal tuh hilang, nafsu lawan syahwat. Kada ada urusan tuan anu sini guru juga aja, kada ada urusan guru. Genal juga aja pulang sini, kada ada kisah pulang. Kita miris melihat berita, ada ngapian melihat nahanyar. Kada bisa pangpian lah orba jikir aja. Salawat lah, jarang terbuka TV. Nah, miris hati melihat seorang guru mengaji, guguruan lah ya, guguruan yang ngarannya minta. Jadi si guru mengaji ini memperkosa bang bahasanya tuh lah, jadi paksa tuh 12 orang santrinya. Maka bibinian nang umur 16-17, 9 ikong sudah nang melahirkan, 2 nang betianan. Tapaknya lagi ilmu lah, beilmu guru mengaji. Nah, jadi bila sudah berdiri zakar, ya sudah wajah karas tadi bang lah. Nah ini artinya mudah-mudahan kita berada sampai ke anak cucu diselamatkan beradaan, jangan sampai ada perbuatan zina ini. Jadi diantaranya ujar ulama paling bagus ketika anak bayi baru lahir itu dibacakan surah Ad-Dukhan di dalam kitab Al-Baijuri. Kamu kada khilaf adalah barang siapa membacakan surat Ad-Dukhan bagi seorang bayi yang baru dilahirkan, maka di antara fadilatnya tidak ditakdirkan Allah Ta'ala anak itu berzina. Takdirnya aja kada ada, apalagi kita gawe. Itu penting bian ya, apalagi akhir zaman.
surah Ad-Dukhan. Cari di Quran tuh ada pian surah Ad-Dukhan. Ya. Baca akan kan banyak ada salat sahaja ada sawat. Paling berapa lambar ya lah. Nah itu satu. Yang kedua inna anzalna, baca akan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. 40 kali baca akan. Itu agar supaya diselamatkan Allah Ta'ala ketika inya ganal daripada perbuatan zina. Apalagi bibinian penting benar, artinya diperhatikan, dibacakan. Ngalakian bang, pentingnya juga. Cuma bibinian tuh lebih penting lagi, karena keaiban bibinian tuh beda laki ya. 1000 kali aib bagi seorang laki-laki itu masih bisa tersenyum, tapi 1 kali keaiban bagi bibinian 1000 kali menangis. Mbak kayak apa? Nah, ini penting banget. Artinya dibacakan, minta lawan dan supaya dipelihara daripada perbuatan zina tadi. Nah itu tuh orang dahulu kenapa lawan anak ini selalu artinya diperhatikan benar. Itu karena kuitan sayang lawan anak. Nah, anak kemana berjalan? Siapa kawan? Apa nang digawe? Tulak jam berapa? Boleh jam berapa? Man, orang tua habar itu lilip tatakunan. Apalagi binian ya. Ini kada tahu anak tulak kemana kada tahu, kawannya siapa kada tahu, nang digawenya nang apa kada tahu ya. Nah, lalu ujar Tuhan wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati perbuatan zina. Jadi Tuhan ini melarang mendekati perbuatan zina. Artinya diparaki aja jangan. Apalagi digawe. Bukan kalimatnya wala taf'alu. Kalau wala taf'alu jangan engkau kerjakan. Ini kada wala taqrabu, jangan engkau dekati. Beparak aja kada boleh. Apalagi menggawe kan minta. Ini ngarannya anokias ya lah. Ujar Tuhan fala taqul lahuma uff ya lah. Janganlah engkau itu berkata-kata kepada kedua orang tua uff. Bahasa kita uffin tuh kalimat nang meremehkan. Mbah hai mama nih, cah hai abah nih ya lah, meremehkan. Jadi kata-kata nang menyakiti aja kada boleh. Tuhan kada ada mandak dalam Quran, janganlah engkau menampar kuitan, meninjak abah ya lah. Jangan berkata-kata yang kata-kata itu menyakiti. Berarti boleh aja menampar. Bepandir aja kada boleh lagi menampar. Bujur Quran kadada menyatakan jangan, artinya menampar kuitan, jangan meninjak kuitan. Tapi kata-kata itu yang menyakiti sudah dilarang. Artinya apalagi menampar. Ini kadada jadi Quran menampar kuitan, berarti boleh lagi. Yalah. Nah ini kada pahamnya. Nah kuitan ditampar misalnya. Jadi ujar orang menagur luput ikam tuh. Menampar kuitan tuh luput. Nah aku luput ya kopiah dan nyetak kipai. Ya luput apa nang luput ya lah. Artinya gawian nang luput ya lah. Kopiah dan nyetak kipai ya tarabang kopiah jangan aku luput. Nah, jadi Tuhan ini melarang mendekati perbuatan zina. Beparaknya jangan, apalagi mengerjakan. Kerja orang lain ini ngarannya tindakan apa? Preventif kan apa bahasanya tuh. Kan biasanya rajin anggaplah nih terapo apa listrik nang tegangan tinggi ya kan. Nah, kan biasanya tuh dilarang tuh menjapai, lalu dipagari orang 3 meter nah apa keliling. Awas tegangan tinggi, dilarang mendekat ya. Bolehlah menjapai teraponya lah. Akan membeparak aja kada boleh ya lah.
Nah ini ngarannya sudah jauh, jaraknya tuh sudah dibatasi. Nah ini diwaspadai bedahulu. Amin tuh. Nah syahdan adalah kaum Kharijiyah itu naik saksi mereka akan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu kafir. Nah jadi kaum Kharijiyah ini menyaksikan Sayyidina Ali itu kafir. Dan lagi kata mereka itu, kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar. Nah jadi ujar bobohan Kharijiyah, selain Abu Bakar dan Umar kami pun kada mengetahui orang itu apakah beriman kah adakah. Nah, jadi Abu Bakar Umar aja yang dipadahakannya beriman. Maka adalah segala i'tikad mereka itu kafir. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ujar Sayyidina Ali nih, halaka bi ithnani muhibbun mufritun wa mubghidun mufritun. yakni binasalah daripada sebabku dua kaum, yakni dua golongan yang mengasihi daku berlebih-lebihan. Nah, jadi orang nang apa aja kita terlalu mencintai berlimpatan melebihi mahabbah cintanya, nah itu celaka jar Sayyidina Ali. Ya ini nang bubuhan kaum Syiah. Nah, jadi bila hari Karbala tuh ini dahi ini di anu akan katana digisang-gisang berdarah-darah. Nah, karena kematian siapa? Sayyidina Hasan Husain lah. Nah, ini berlimpatan nih. Celaka ujar Sayyidina Ali. Yang kedua kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Nah, yakni yang pertama itu kaum Rafidhi. Kaum Rafidhi ini ya bubuhan Syiah. Nah, ini di antara ajarannya bubuhan Syiah nih. Itu nang di zaman wayah ini rancak dipakai orang nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah biar lah. Kalau bahasa kita tuh kawin kontrak. Itu haram hukumnya zina dulu. Ini bubuhan Syiah. Kawin kontrak. Misalnya tulak ke Jawa setengah bulan. Nah, mencari kontrakan di sana. Pahadangan di sana tuh. Kontrakan misalnya setengah bulan. Betul nggak bulan ambil kontrak. Boleh kira karena bibinian yang dikontraknya kan yang habis kan ada bulan apa nyambung mau kontrak. Itu hukumnya zina itu. Nah, memang dahulu nikah mut'ah ini boleh di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah dan para sahabat ketika pulang berperang meninggalkan kampung halaman, anak bini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi sah nih lawan bini. Apalagi makanan hari-hari kambing, unta ya kan. Tapi sah 3 bulan nih apa? Nah, lalu apa? Dibolehkan nikah mut'ah waktu itu cuma sudah dihapus hukumnya. Artinya haram sudah. Zina hukumnya tak. Nah, wah ini kan ada lagi kawin kontrak mau ada lagi. Artinya nang dibolehkan tak, ada dibolehkan lagi. Dan yang kedua orang yang membenci kepada Sayyidina Ali itu kaum Kharijiyah. Nah, dua sudah nilai kaum Rafidhi lawan Kharijiyah. Ini nang genalnya nih golongannya kan 6 semalam. Nah, yang ketiga adapun kaum Jabariyah, maka yaitu 12 kaum. Jadi golongan Jabariyah ini terpecah lagi menjadi 12 golongan. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan dan iman dan taat dan amal kejahatan, kafir dan maksiat itu semata-mata daripada Allah Ta'ala. Sekali-kali tiada hamba usaha dan ikhtiar. Jadi dipadahakannya hamba ini kadada usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hanya adalah hamba itu tergagah pada barang perbuatan
seperti benang yang terjandrung ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Maka barang yang nyata pada hamba daripada perbuatan Allah Ta'ala, maka etikat itu kafir karena disifatkannya Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Nah, ini bubuhan Jabariyah ini menisbahkan seluruh perbuatan baik dan buruk, iman, kafir, taat, maksiat itu kepada Allah barataan. Jadi seakan-akan hamba ini seperti benang digantung. Benang itu digantung. Bila ditiup angin ke kanan, ke mana? Ke kanan. Ditiup angin ke kiri, ya kan? Nah, artinya si hamba ini kadada berisi usaha ikhtiar. Lalu dipadahakannya napa haja nang digawe hamba ini gawian Tuhan. Lalu inya menggawe dosa maksiat bezina. Ayo dipadahakannya Tuhan bezina. Ada bakapiran lah. Nah, ini beda lawan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu ada usaha ikhtiar. Ada usaha, ada ikhtiar. Kita inilah diberitahu oleh Tuhan, ini surga tempat nikmat, ini neraka tempat siksa. Jalan menuju surga, jalan taat, jalan ibadah, jalan apa? Lewat iman. Ini jalan ahli maksiat, jalan dosa, jalan kufur, jalan menuju neraka. Kita ini diberi akal, disuruh berpikir supaya kawa membedakan, kawa memilih. Ini ada usaha, ada ikhtiar. Ada usaha, ada ikhtiar. Jadi sampai kita nih misalnya tabuat ke dalam neraka, itu dasar pilihan seorang. Orang tuh tahu membunuh itu atau berjudi itu atau misalnya merampok itu di penjara, ya. Adalah orang yang kada tahu, aku jangan kada tahu aja. Orang jadi perampok itu di penjara adalah ada tahu beritaan. Cuma kenapa jadi sampai ini merampok masuk penjara? Berarti dasar pilihan, Allah. Dasar pilihan. Karena sudah jelas. Yang baik itu jelas, yang buruk itu jelas. Nah, kebaikan itu nyata, keburukan kejahatan pun nyata. Gawian taat ibadah itu jelas, gawian maksiat pun jelas. Tinggal kita ini seorang hamba diberi Allah Ta'ala akal, diberi Allah Ta'ala fikir supaya untuk memilih, membedakan mana baik, mana buruk. Amun sawat masuk neraka berdasar pilihan seorang. Dasar seorang yang memilih. Nah, cuma ketika masuk neraka iblis disalahkan. Lalu angkat tangannya iblis, ulun jer iblis, wahai Tuhan kada hendak disalahkan, ditiwas. Ulun membawai aja. Yuk kita mabuk, yuk kita minum khamar, yuk kita berjudi, yuk kita berzina, bawa aja. Seandainya hamba ini kada hakon, ada apa? Cuma inya hakon. Jadi ujar si iblis, jangan lagi mencela aku, cela diri engkau sendiri. Hah? Jelas ya Allah, kita ini anak kemana arahnya? Ashabus shimal, ashabul yamin enggak? Artinya hendak jalan ahli surga kah atau jalan ahli neraka kah? Jelas. Adakah orang yang kada tahu berjudi itu haram? Adakah orang yang kada tahu berzina itu haram? Adakah yang kada tahu merampok itu haram? Beda. Tahu beritaan. Kenapa digawe? Dasar pilihannya. Jadi hendak nyaman kita juga, hendak sakit kita juga, hendak beruntung kita juga nang memilih, hendak jadi orang nang celaka kita juga nang memilih. Nah, karena kita diberi akal, kau berpikir. Nah, jadi tahu mana baik mana buruk. Nah, ada kaum Jabariyah ini menisbahkan berataan kepada
Allah, padahal yang bejinah nih Tuhan, ya kan? Nang membunuh nih Tuhan, nang bejudi nih Tuhan. Nah, inilah atas kaul yang mengatakan bahwasanya lazim mazhab itu jadi mazhab Jabariyah. Adapun atas kaul yang mengatakan bahwa mazhab Jabariyah maka tiada jadi kafir, orang yang mengiktikadkan i'tikad Jabariyah hanya adalah ia jadi bid'ah dhalalah juga, melainkan jika i'tikadkannya gugur segala takrib syara' atas dirinya, gugur segala taklif syara atas dirinya, zinah dan barang sebagainya, dan lagi i'tikad itu melazimkan gugur taklif syara daripada mazhab dan ingkar akan beberapa ayat Al-Quran dan ijma' segala ulama. Nah, apabila keyakinan si Jabariyah ini sebatas memadahkan bahwa seluruh perbuatan itu hanya milik Allah, baik buruk, taat maksiat, cumanya kada sampai menggugurkan taklif syara. Nah, artinya tetap ya syariat wajib, nang mana nang buruk ditinggalkan, nang baik dikerjakan. Nah, itu kada jadi sampai kafir, kada, cuma hanya jadi bid'ah dhalalah ngarannya. Tapi apabila sudah menggugurkan akan taklif syara, berarti ini sudah menjadi kafir atau mengingkari ayat Al-Quran, mengingkari ijma' daripada segala ulama, itu pun menjadi kafir. Betapa kiranya sah menafikan amal dan usaha daripada hamba pada Allah Ta'ala, mengisbatkan dia pada hamba firman Allah Ta'ala, jazaa'am bima kanu ya'malun, yakni adalah balas segala isi surga dengan sebab barang yang perbuatan dan amal mereka itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma taksibun, yakni dan mengetahui Allah akan barang yang kamu usahai. Nah, jadi ujar Tuhan, jazaa'am bima kanu ya'malun, jadi Allah Ta'ala balas daripada apa-apa yang diperbuat oleh si hamba tadi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lamunnya amalnya baik maka dibalas dengan kebaikan. Bilanya amalnya jahat maka balasannya pun kejahatan juga, yakni apa? Siksa. Nah, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In khairan, jika amalnya itu baik, fa khairun, balasan Tuhan baik juga, wa in syarran fa syarrun. Nah, in khairan, jika amalnya itu baik, misalnya dia beriman, kemudian orangnya taat, orangnya sembahyang 5 waktu, mengerjakan puasa, ya, kemudian pulang menuntut ke majelis ilmu, kemudian orangnya sedekah dan seterusnya. Itu amal kebaikan nih beritaan. Lalu napa balasannya? Fa khairun, balasannya itu kebaikan juga. Napa balasan kebaikan? Yakni surga. Napa dalilnya? Jazaan bima kanu ya'malun. Itulah jar Tuhan, surga tadi sebagai balasan bagi mereka-mereka yang beramal-amal kebaikan. Nah, jadi ingat kan, yang kita ikuti itu janji Tuhan, jangan mengikuti amal. Karena amal ini kada kawa memasukkan hamba ke dalam surga. Amal biar. Kalau bang dengan banyak sembahyang langsung masuk surga, ada. Dengan banyak sedekah, banyak puasa, ada.
sekali-kali amal kita kada bakal memasukkan ke dalam surga. Nang memasukkan ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Di mana andaknya rahmat Allah? Di dalam amal tadi. Kada kawa juga ditinggalkan amal itu. Karena rahmat Tuhan banyak di situ. Nah, lalu nang kita ikuti itu apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan. Nang kita pegang tuh janji Allah. Karena Allah kada mau menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi jarton bila orang nih beriman, beramal saleh, aku balas lawan surga. Nah, nang kita pegang itu janji Tuhan, jangan amalnya. Jangan amalnya. Ujar Nabi orang nang ma'amalakan waqiah, suratul waqiah ta, disugihakan, dimurahkan rezekinya. Jadi pian jangan bepingkut lawan bacaan waqiahnya. Salah. Bila nyepian bepingkut di bacaan waqiah, bila nyeta baca, kalau model nah apa aja itu turun begawe itu. Aku aja sudah cuma baca tadi aja, yakin kulihannya. Mbak kada baca, lalu pindah untungan aja turun di jahan. Kalau kada tawakal tuh lo kurang aja laluan. Nyata ikuti waqiahnya. Jadi nang dipegang itu janji Nabi itu nah. Karena Nabi kada mau menyalahi lawan janji ya. Nang diikuti, nang dipegang tuh janji Nabi. Ujar Nabi dimurahkan rezeki. Nah ya sudah. Jadi nang dipegang itu janji Allah. Nah, in khairan fa khairun, bilanya baik dibalas Tuhan lawan surga. Wa in syarran lamunnya amalnya bang jahat, kafir orangnya, maksiat orangnya, ya kan, menggawe dosa berzina orangnya, minum khamar, mabuk, ya, dan seterusnya. Nah itu pasyaron, balasannya pun kejahatan juga. Napa balasannya? Yaitu neraka. Artinya siksa balasannya. Napa ujar Tuhan? Wa ya'lamu ma taksibun. Tuhan tahu aja gawian hamba itu tahu ya, tahu. Maka di akhirat itu sedikit-dikitnya pun apabila ada masih bersisa bertinggalan dosa, pasti dibuat orang ke dalam neraka. Nah, dibersihi piring teman masih rigat, ada mungkin langsung dibuatin nasi ya kan. Pasti dibasuh orang dulu, disabuni orang, tak gantong rigatnya. Bilanya pindah banyak dia mencari sikat kawat tuh. Bihimat manggisik aja. Apa tuh bang? Nah, ini nang diharapkan ketika sakaratul maut meminta kepada Allah agar supaya dosa-dosa diampuni, bertahan. Jadi ketika meninggal dosa itu habis. Bilanya sudah kada ada lagi dosa, itu sudah pasti di akhirat tempatnya kan dua aja, surga neraka. Mennya orang nih kada ada dosa, kan orang dibuat ke neraka tuh lantaran apa ya? Ada dosa. Orang tuh dimasukkan ke dalam penjara karena ada apa? Ada salah. Lamunnya salahnya dimaafkan, salahnya diampuni, artinya orangnya kada bersalah lagi. Maulah masuk? Kada mau. Ayat 7 di akhirat berarti orang ini ahli surga. Ya, disuruh tiap hari itu minta ampun, bertaubat, ya kan? Nah, karena umur kada tahu. Jadi seandainya di waktu itu meninggal, berarti orang itu meninggal dalam keadaan bersih, karenanya minta ampun, taubat. Nah, kemudian dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwasanya segala hamba itu tiada beroleh kejahatan daripada maksiat, tiada khair dan syar
ya, kebaikan dan keburukan, dan taat dan maksiat bagi Allah Ta'ala juga. Dan adalah ia putus asa ya, daripada rahmat Allah Ta'ala, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, wala taqnatu min rahmatillah, yakni janganlah kamu putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya si hamba nih, sekalipun dosa luar biasa banyaknya, tetapi ketika si hamba ini mau menghadap Allah, mau meminta ampun, maka mau aja Tuhan mengampuni. Jangan sampai berputus asa. Jangan sampai putus asa. Ada seorang laki-laki datang lawan Nabi. Ya Rasulullah, ujar si laki-laki nih, hendak bertaubat. Kenapa? Karena ada memiliki satu dosa. Nang dosa ini sudah lawas digawe. Hendak bertaubat. Datang menangis di muka rumah Nabi, menangis. Datang Sayyidina Umar. Melihat Sayyidina Umar laki-laki ini menangis dalam keadaan sedih, ada tahu nang apa penyalahnya. Lalu hati Sayyidina Umar ini lembut. Umpat dia menangis. Masuk ke rumah Rasulullah. Ujar Rasulullah, kenapa? Wahai Sayyidina Umar, pian ini menangis. Ulun ada melihat di muka rumah pian seorang laki-laki dalam keadaan menangis. Jadi ulun empat dia menangis. Orang dahulu tuh lah, saking lembutnya hati nih, melihat orang menangis, empat dia menangis. Kita jarang melihat kawan menangis, malah kang tertawa. Aja lah, imungan. Lalu jar Nabi disuruh masuk kiau masuk. Kalau di kiau, ada apa jar Nabi nih? Ulun wahai Rasulullah ada besi dosa. Ulun nih ada besi dosa. Apakah artinya ulun ini bertaubat diterima Tuhan? Maukah Tuhan mengampuni dosa ulun? Lalu ujar Nabi, seandainya dosa engkau itu memenuhi isi langit dan bumi, maka Tuhan mau menerima taubat. Jadi ujar laki-laki, dosa ulun tuh genal daripada itu, masih banyak daripada itu. Seandainya dosa ikam jar Nabi Allah, hibak isi langit nih, dunia nih, nak kayak bintang banyaknya, kayak buih di laut, banyak lagi pada nang tadi ya. Asal mau bertaubat jadi ampuni Tuhan. Jadi ujar laki-laki, banyak lagi dosa ulun pada itu. Maknya Nabi ini dosa apa ini ya? Dosa banyak pada itu. Jadi ujar Nabi, kayak apa gerang genanya dosa ikam tuh? Mana genanya lawan rahmat Tuhan? Mana genanya lawan keampunan Tuhan? Lalu ujar laki-laki, mun nyimpian membanding lawan rahmat keampunan Tuhan, nyata gena keampunan Tuhan. Nah, mun dibanding rahmat Tuhan. Jadi amunnya artinya dibanding rahmat Tuhan, pasti dia gena rahmat Tuhan. Nah, jangan Nabi, Tuhan mengampuni aja. Dah, cuman Nabi ini penasaran dosa. Nah, apa gerang si laki-laki ini? Akhbir nih jangan Nabi, tolong panghabarakan, kisahkan itu menggawi dosa apa. Jadi ujar si laki-laki ini, ulun supan ya Rasulullah. Supan ulun. Cuma ngaran Nabi penasaran ya kan? Ayo je Nabi habarakan ha. Habarakan je. Jangan Nabi kita gini lah penasaran juga. Nah, apa dosanya? Lalu berkisah si laki-laki ini, ulun ini sudah berpuluh-puluh tahun gawian mencuri, mencuntan, jadi maling. Cuma yang dicuntan, yang dicuri ini kain kafan kuburan. Maling bahari ya. Wah ini maling berpikir mencuntan kain kafan kuburan. Jadi kain kapan orang hanyar meninggal nih digalinya, kainnya orang nang hanyar meninggal digali
lalu kain kapannya itu diambil, dijual kan jadi duit. Nah, jadi maling bahir itu kada maunya nang karumah, ada maunya takutan. Saya kira kadang ketahuan aja, cuma tetap aja maling juga karena ambil. Nah, berpuluh-puluh tahun gawian sudah. Lalu pada suatu ketika ada orang hanyar meninggal. Cuma yang meninggal ini bibinian. Orangnya bujang, bungas pula. Yang meninggal nih. Lalu setelah dikuburakan, digalinya kuburan tadi digali. Nah, kayak biasa kan gawian profesi nih. Profesi ngarannya. Nah, mencuri, mencuntan profesi. Bahari, nah ini kisah sedikit lah. Ini kisah dalam kisah ngarannya nih. Ano, guruan berkisah. Sini ada bisi patuhan. Patuhan. Orang nih gawian mencuri, merampok. Cuma orangnya penyembahyang pian. Kan antik juga. Penyembahyang orangnya lawan kuitan taat benar. Bila sekali merampok tahan 2-3 bulan enggak. Iya, kadang ngalang-ngalang kada bercari lagi nya. Tahan kan nang 4-5 bulan kan beli habis tuh biasa pulang. Masih apakah dipikirkan pulang. Jadi ujar si guru tadi si empat daerah Banjar tuh, daerah Banjar. Aku nih jadi bingung melihat ikamnya. Kenapa guru? Ikamnya orangnya rajin sembahyang, lawan kuitan pasien taat. Cuma kenapa jadi merampok? Kan aneh juga nih. Jadi ujar si Den menjawab, biar nih kada paham guru kenapa aja si Den? Sembahyang tuh kewajiban. Nah, lain merampok itu profesi. Jadi harus dibedakan ya lah. Oh, rupanya ada profesi. Cuma akhirnya bertaubat juga. Akhirnya bertaubat orangnya. Nah, berkatnya taat kuitan, mungkin berkat itu berkat meninggalkan sembahyang. Jadi orang bahari sejahat-jahatnya masih beriman ya. Masih mau aja sembahyang. Maka harap ilmunya ini si perampok nih. Berapa kali polisi itu anak mano kada dapat hilang. Jadi betakon kurutnya kayak apa sih din ilmunya kamu kayak apa? Nah, kisahkan kan ilmunya nih. Jangan dipakai bian lah. Jangan dipakai bian. Jadi kayak apa aja pasti kada mau dapat bang. Hilang orangnya. Jadi ujar si nang bos perampok nih. Bilanya nih hendak merampok rumah orang, ada langsung naik ke rumah wali. Nah, limbah naik masuk pas kadawa keluar. Nah apa? Palihat nih lautan. Manggah bakonyong disampai saudara. Sampai subuh. Nah limbah itu dibangunakan sini. Subuh jadi kan. Diberi makane rampok tadi diberi duit so boleh dipadahi jangan lagi gue ini ya nang insaf sadar ampe orangnya kan sebabnya nah sama tadi nih gawian mencuri cuman nang dicuntan nih kain kapan. Nah jadi pas limbah mengambil kain kapan tadi terbuka oleh mayat tadi terbuka taitihi sekalinya apa bibinian ungas bener orangnya putih pulang. Lalu naik syahwatnya si tukang ambil kain kapan nih si maling tadi naik syahwat disetubuhi limbah tuntung disetubuhi sekalinya si bibinian ini berpandir bangun sekalinya wahai seorang laki-laki uji si bibinian nih apakah engkau tidak malu kepada Allah mengerjakan perbuatan seperti ini dan engkau meninggalkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah Ta'ala. Maka ujar sinang tadi si pencuri deh mangketar aku aja sidin katakutan bukan takut lawan nang si bibini tadi jadi hantu ada takut lawan Tuhan mayat benasihat. Nah iya nang mulai itu imbah itu tuh. Sadar hendak bertaubat limbah mendengar nabi dosanya itu seorang laki-laki tadi. Apa deh Nabi langsung marah. Artinya sifat basariah, sifat manusia timbul, manunjul Nabi. Ujar Nabi keluar daripada rumahku.
Aku takut ya Nabi Allah Ta'ala murka menurunkan api dari langit. Takutannya lah, diusir. Lalu si laki-laki tadi keluar apa deh pada sedih luar biasa. Diusir Nabi. Nah, tahu lagi dah hati ini pecah tuh bang dah. Sakit luar biasa. Kayak apa anak bertobat ini diampuni juga sudah. Ujar si laki-laki, ya Allah, kemana lagi ulun ini? Mengadu kemana lagi hendak bertobat? Pian dia lagi satu-satunya. Lalu meminta lawan Tuhan di tengah malam, ya Allah, seandainya taubat ulun kada pian terima, maka turunkan api dari langit, langsung bakar ulun hidup-hidup. Tapi seandainya taubat ulun pian terima, maka beritahulah kekasih engkau yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, imbah itu datang Jibril. Datang Jibril lawan Nabi. Ujar Jibril, wahai Muhammad, apakah engkau itu maulah makhluk? Ujar Jibril nih, pasan Tuhan, wahai Muhammad, ikam kan yang maulah makhluk? Kan dajar Nabi, aku kan makhluk juga. Bahkan apa? Ikam bawani-wani bahasa kita lah. Nah, mengusir hambaku nang hendak bertaubat. Artinya orang itu sudah kuampuni dosa-dosanya. Karenanya bujur-bujur bertaubat minta ampun. Ngapa daripada disuruh Nabi sahabat mencari. Ayo Umar cari. Mana laki-laki itu cari. Lalu dicari, dapat disampaikan bahwa taubatnya diterima Allah Ta'ala. Artinya kadada dosa nang kaya apa jagananya selain syirik nang kada diampuni Tuhan. Asal jangan putus asa. Apalagi waktu hendak mati, waktu sakaratul maut. Nah, itu penting benar menanamkan di dalam hati kita berhusnuzan kepada Allah. Namun orang nih sudah nang ejayaklah bilang behinak tunggal kalian aja behinak lagi deh. Itu parak benar dia bilang hilang. Kan ada bilang nah itu jangan lagi tinggalkan lawas tuh. Tunggu aja biar nilai. Nah itu mungkin telinga kada mendengar lagi, mata sudah kada melihat lagi, tapi perasaan masih ada. Nah panang ditanamakan sangka baik lawan Tuhan. Aku yakin bahwa Allah yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, mengampuni seluruh dosa-dosaku selama hidup. Nang kaya aja banyaknya, nang kaya aja gananya, yakin aku diampuni Tuhan. Karena ujar Tuhan, ana inda zanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku. Ini si hamba ini berarti kada berputus asa daripada rahmat. Tapi lamun menyangka jahat lawan Tuhan, aku nih banyak dosa, pasti Tuhan ini kada mampuni aku, pasti aku nih neraka juga. Mati terus langsung neraka. Karena menyangka. Nah, jadi penting bener sangkaan nih pian penting. Pernah di dalam satu riwayat ada dua orang hamba. Dua orang hamba ini ahli neraka. Dua hamba ini ahli neraka. Lalu dikiau oleh Tuhan, wahai hambaku aja Tuhan, dibangkit dari neraka nih, disuruh menghadap, bangkit. Kenapa aja Tuhan nih kamu jadi sampai masuk neraka? Maka sudah ada nabi, sudah ada rasul, sudah ada pewarisnya, para ulama yang menyampaikan. Kenapa jadi sampai masuk neraka? Ulun ya Allah melanggar perintah pian, nang pian suruh kada ulun gawi, ulun kada mengerjakan sembahyang, kada puasa, ulun gawian maksiat. Oh ya kaja Tuhan. Tuhan nih hendak mengetahui si hamba nih dosa apa karena masuk neraka. Padahal Tuhan tahu mun kait aja Tuhan nih kam boleh pulang ke neraka. Masuk ke neraka pulang ya Tuhan. Limba disuruh masuk ke neraka nih, si hamba nih buka menyesai neraka. Semangat benar menyesai. Mengapa jangan sakit nih? Hadang dulu ya Tuhan, wahai hambaku hadang lo, tunggu dulu. Kenapa ya Tuhan? Ikam ku suruh ke dalam neraka semangat benar. Iya am Tuhan, ulun bahari waktu di dunia, pian menyuruh kan pernah semangat. Barang di akhiratnya biar masuk neraka, karena pian yang menyuruh. Iyalah, karena pian yang menyuruh. Ulun ini semangat tuh karena suruhan pian tuh nah. Itu semangat. Bahari waktu dunia ada. Oh kayak itu kajar Tuhan. Ikam karena aku kajar Tuhan yang jadi semangat benar mengerja perintahku.
Nah, jar Tuhan ku ampuni sudah dosa-dosa ikam. Ayo malaikat bawa ke surga. Ada jadi masuk neraka. Masuk surga. Nang saikung hamba dia pulang. Dibangkit juga disuruh menghadap. Wajah Allah Ta'ala panggil hamba kok, suruh menghadap. Jar Tuhan kenapa ikam jadi sampai masuk neraka? Oh kisah, ulun banyak dosa, menggawi ini, meninggalkan perbuatan perintah pian ini. Oh, kayak itu kajian Tuhan. Kayak itu ikam bebulik pulang ke dalam neraka. Lambat bener berjalan. Gayut bener berjalan lambat bener. Nah, mereka orang sadih itu berjalan. Nah, oh jar Tuhan wahai hambaku, kenapa jadi ikam lambat bener berjalan disuruh ke neraka? Ulun ya Allah, ketika pian panggil suruh menghadap, ulun menyangka pian ini membangkit ulun dari neraka, hendak mandak ke surga. Sakalnya pian betakun wara. Betakun wara, sakalnya pajang bebulik pulang ke neraka lah. Ya ulun lambat berjalan nih. Ujar Tuhan kayak itu kayak menyangka aku, baiknya sangkaan ikam jar Tuhan lawan aku. Namunnya kayak itu jar Tuhan, aku kabulkan sangkaan ikam. Ikam dibangkit daripada neraka, untuk aku ampuni bawa ke surga. Nah, jadi berdua ini nama ahli surga ya lah, gara-gara bagus sangka. Nah, jadi penting pian sangka baik. Nah, kemudian dan setengah daripada mereka itu pulang adalah i'tikadnya bahwa tiada beroleh pahala dan siksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Maka i'tikad yang demikian itu kafir, karena firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yakni barang siapa berbuat kebajikan kadar zarrah. Zarrah itu benda paling halus. Dak biji sesawi. Melihat nampak melihat benar itu yang kalian mungkar kada. Kayak itu tuh halusnya, maka dilihatnya akan dia, dan barang siapa berbuat kejahatan kadar sazarwah juga dilihatnya akan dia, dan mereka itu adalah i'tikadnya bahwa tafakur itu terutama daripada berbuat ibadah, padahal mengambil dalil mereka itu dengan hadis at-tafakur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Yakni tafakur artinya berpikir nih, tafakur seketika itu terlebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun. Nah, ini etikatnya bubuhan Jabariyah juga nih. Dipadahakannya orang nang menggawi gawian amal taat ibadah itu kada berpahala. Menggawi dosa itu kada disiksa. Nah, jadi modelnya dibasahin menggawi nang apakah? Kada ada sanksi, kada ada balasan. Nah, maka sudah Tuhan menjelaskan siapa yang beramal dengan amal kebaikan sekalipun sekadar zarrah biji sesawi halus benar amalnya, itu khairan yarah dilihatnya kan. Keburukan kejahatan pun kayak itu juga. Jadi ditampaikan dilihat akan karena di akhirat. Jadi dipadahakannya kada dibalas Tuhan. Nah, ada lagi apa etikatnya bertafakur, artinya tafakur itu merenung, memikirkan nikmat Allah, memikirkan misalnya dosa, walau hanya misalnya sesaat, 1 jam tafakur itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Jangan parah itu sembahyang lebih ibadah. Ungutan aja lagi. Nah, disangkanya bahwasanya murad, artinya yang dikehendaki daripada ibadah itu ibadah fardu juga. Maka etikat yang demikian itu kafir sebab dilebihkan sunat daripada fardu. Itu maksudnya ibadah yang 70 tahun itu ibadah sunat. Orang nih beribadah sembahyang sunat sampai 70 tahun. Ada orang nang tafakur sasaah aja tafakur. Lalu dengan tafakurnya itu menimbulkan syukur, menimbulkan ridha, menimbulkan sabar, menimbulkan tawakal. Ini nang nilainya
lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapakur sesaat lah. Adapun murad daripada ibadah ya, yang pada hadis itu lebih baik daripada ibadah tadi yang 70 tahun, yakni yaitu ibadah sunat juga, yakni tapakur sejam yang hasil dalamnya ma'rifat dan taubat dan ibrah terlebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun yang tiada di dalamnya demikian itu. Orang ibadah 70 tahun lawasnya sembahyang sunat, cuma di dalam sembahyang sunat 70 tahun itu kadada menghasilkan ma'rifat lawan Tuhan. Kadada ibrahnya kalah dengan orang nang duduk sejam maungut cuma tapakur bang. Nah, tapakur ungutnya lah. Ngamikirakan nih nikmat Tuhan, maka timbul di situ ma'rifat lawan Tuhan. Memikirkan dosa, timbul taubat, timbul ibrah. Nah, maka itu nilainya lebih baik daripada 70 tahun ibadah sunat. Karena tapakur ini termasuk ibadah hati, ibadah batin. Kalau sembahyang itu kan ibadah zahir. Nah, ujar ulama, zarrah min a'malil batin ka'amsalil jibal min a'malil zahir. Artinya sedikit sejarah daripada amal batin itu nilainya seperti gunung daripada amal zahir. Amal batin ini agak sedikit balasannya daripada amal zahir, karena amal batin ini bersih. Ada ujub rianya, ada mun amal zahir sembahyang, puasa, sedekah bisa ya ada ujub ria. Kenapa? Karena ini kelihatan, kadangaran, ketahuan. Kalau amal batin kan tahu, orang duduk dalam hati orang bangun, padahal tapakur, duduk ya Allah sambil berpajam dalam hati tapakur. Nah, dan tapakur tuh biasanya kan tapakur tuh seorangan bang, orang duduk ya Allah di buncur dapur di misalnya tuh duduk mau ngena sambil menghisap rokok, ngopi misalnya. Nah, nang dipikirakan, nang ditapakurakan tuh nikmat Tuhan, nang diandak Tuhan, diberi Tuhan dalam diri nih. Nang itu nang ditapakurakan agar supaya timbul syukur atau dosa-dosa nang bahari digawin supaya timbul taubat. Nah, itu nang ditapakurakan. Kadang mah ya sugih. Nah, itu nang nilainya ibadah tuh itu tuh. Dan setengah mereka itu pulang ingat situ dahulu. Mudahan ada berkahnya. Mudahan disehatkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala haziniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Allah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu